Tanpa kita sadari, Internet of Things telah mengubah dunia dengan begitu cepat. Melalui lahirnya revolusi industri 4.0. Hal ini menyebabkan lingkungan bisnis berada dalam kondisi yang biasa disebut dengan VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dalam aspek kehidupan, kita dipengaruhi dengan munculnya cloud computing, cyber physical system, otomasi, big data, hingga ke intelijensi artifisial yang akan merubah keseluruhan bentuk landscape bisnis, aktivitas manusia, perilaku sosial masyarakat, dan menuntut manusia untuk lebih fleksibel terhadap semua perubahan. Kita semua tahu, auditor biasanya bekerja dengan suatu mindset, big design upfront, atau perencanaan di depan, dan persyaratan yang sangat ketat, terstruktur, komunikasi yang teratur, dan dokumentasi yang lengkap. Tahukah Anda, dalam kondisi lingkungan yang terus berubah secara cepat, cara tersebut menjadi tidak efektif dan tidak relevan. Ada yang harus kita ubah. Kita sebagai auditor harus melakukan transformasi disruptif untuk menerapkan pola pikir tentang prinsip nilai, perilaku, dan budaya agile dalam pendekatan dan metodologi audit yang lebih kolaboratif dan iteratif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penyampaian hasil audit. Inilah yang dikenal dengan agile internal audit. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang akan membuat peran audit internal sebagai trusted advisor akan terwujud. Apa manfaat yang diperoleh dari penerapan agile internal audit? Audit menjadi lebih adaptif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan bisnis yang selaras dengan kebutuhan stakeholder. Audit bisa lebih efisien dan tim audit lebih diberdayakan, sehingga penyampaian hasil dapat dipercepat dengan hasil yang lebih bernilai. Itulah mengapa kita harus mengubah tentang pengawasan kita. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama adalah mendeklarasikan Agile Manifesto. Hal mendasar dari Agile adalah pernyataan nilai menuju Agile untuk membingkai mindset auditor dan pimpinannya. Implementasi Agile Manifesto bisa salah satunya melalui change management, serta menjadikannya budaya organisasi. Yang kedua, perubahan pendekatan audit, yaitu melalui perencanaan yang iteratif, proses audit yang intens dalam komunikasi dengan auditan, pelaporan secara paperless pada setiap tahapan sprint, dan pemberdayaan tim yang fasilitatif. Yang ketiga, perubahan metode audit atau Scrum. Scrum adalah sebuah rangka yang berisikan peran-peran, acara-acara, artefak, dan aturan-aturan yang dilakukan oleh tim audit. Ada 4 peran dalam Scrum atau Scrum Team, yaitu Business Owner, Product Owner, Scrum Master, dan Audit Team. 4 acara adalah Sprint Planning, Daily atau Stand Up Meeting, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Sedang artefak yang harus ada adalah Audit Backlog, yaitu kumpulan permasalahan yang diselesaikan. Sprint Backlog meliputi tahapan dan tujuan setiap sprint. Increment adalah dokumentasi kemajuan yang dicapai. Sejumlah unit kerja di BPKP telah mencoba menerapkan Agile Audit, tetapi masih secara parsial. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan Agile Audit intern secara tersistem, komprehensif, dan terintegrasi untuk dapat merespon secara cepat kebutuhan stakeholder. Kita menyadari
tidak mudah untuk mewujudkan agile auditing. Saya pun mengalaminya. Namun, saya tertarik dengan konsep ini dan saya rasa kita bisa melakukannya. Ada banyak manfaat yang kita peroleh, tidak hanya pola pikir, budaya, metode kerja, tetapi agile dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mari kita mulai dari mindset kita untuk berubah dalam audit, adaptif dan fleksibel. Starting out the right foot is an instrument to a successful organization.